Selamat pagi adik-adik, selamat datang lagi di Sekolah Minggu Online kelas kecil bersama Kak Laura. Adik-adik selama berbulan-bulan berada di rumah, masih pada ingat nggak warna langit di luar tuh apa sih? Apa? Kuning? Oh, bukan. Jadi warna apa dong? Ya, ini baru tepat, warna biru. Dan menjelang sore, warnanya bisa ke oren-orenan, ke ungu-unguan. Kalau malam menjadi gelap. Wah, langit yang indah itu adik-adik, letaknya jauh, tinggi banget. Tapi, ada yang lebih tinggi daripada langit. Yang lebih tinggi daripada langit adalah kasih Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan karena itu, kita datang untuk beribadah sekolah minggu pada hari ini. Nah adik-adik, yuk kita puji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik semuanya bisa bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gerakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, yuk kita mulai ibadah kita ambil sikap doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih Tuhan selalu kami rasakan setiap hari. Dan di hari Minggu ini, kami bisa datang lagi untuk beribadah kepada Tuhan lewat sekolah Minggu online. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya kami dengan sukacita memuji nama-Mu dan dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Supaya hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita, pasti banyak sekali juga kita rasakan setiap hari. Adik-adik, tapi pernah nggak bercerita kepada orang-orang di sekeliling adik-adik? Ke keluarga, papa mama, kakak adik, atau teman-teman di sekolah, teman-teman di dekat rumah, teman-teman di tempat les. Nah, adik-adik, kita bisa menceritakan kasih Tuhan yang kita rasakan kepada mereka. Apalagi kalau misalkan mereka sedang merasa sedih atau sedang sakit, mereka butuh penghiburan. Dan kita bisa bilang bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka juga. Yuk adik-adik, kita nyanyikan sebuah lagu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kita nyanyikan dengan gerakan. Semuanya bangkit berdiri lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Betul sekali adik-adik, kalau kita menceritakan firman Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain, mereka pasti juga bisa ikut merasakan kasih Tuhan Yesus juga untuk mereka. Nah, ini sama halnya dengan kata bersaksi. Bersaksi itu kita mau menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Apalagi tadi kalau dianya lagi sedih banget atau lagi sakit. Nah, mereka sangat butuh mendengar tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, ayo kita mulai mau menceritakan tentang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kita rasakan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sekarang kita menyanyikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya adik-adik, kita mau menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, gimana caranya kita bisa menceritakan kasih Tuhan kalau kita tidak mengalami sendiri? Kita bisa tahu kasih Tuhan lebih dalam lagi kalau kita rajin baca firman Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah selama berbulan-bulan ini makin rajin baca firman Tuhan atau makin males ya? Semoga adik-adik semuanya makin rajin baca firman Tuhan dan makin rajin berdoa. Sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Kaleb. Sebelum mendengarkan cerita, ayo kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita sama-sama baca firman Tuhan gak hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Begitu juga dengan berdoa. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan cerita ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Kaleb pada Minggu tanggal 28 Juni 2020. Hari ini kakak yang akan membawakan cerita tentang Filipus. Mari adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Engkau mau tolong berkati kami supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan cerita. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita baru mendengar cerita tentang Filipus di daerah orang Samaria. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang Filipus bertemu dengan seorang dari Afrika. Bagaimana ya ceritanya? Ayo adik-adik, mari kita dengar saja langsung ceritanya.
Pada suatu pagi, malaikat Tuhan datang mengunjungi Filipus. "Filipus, cepatlah bangun dan pergi ke jalan turun dari Yerusalem ke kota Gaza," kata malaikat itu. Mendengar hal itu, Filipus yang sedang duduk segera berdiri dan bersiap-siap. Kemudian Filipus pergi ke jalan turun dari Yerusalem ke kota Gaza seperti yang disampaikan malaikat Tuhan. Saat itu, jalanan sangat sepi. Tidak ada kereta kuda, orang lewat pun tidak ada. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki kuda dan roda kayu. Filipus segera mencari sumber suara itu. Dari kejauhan, Filipus melihat sebuah kereta kuda yang sedang berjalan lambat menuju Gaza dari Yerusalem. Kereta itu indah dan mewah, seperti milik orang kaya. Malaikat Tuhan memerintahkan Filipus untuk mendekati kereta itu, dan Filipus melakukannya. Di kereta itu terdapat seorang pria berkulit hitam duduk sambil membaca kitab Nabi Yesaya. "Permisi Tuan," kata Filipus. "Apakah Tuan mengerti apa yang sedang Tuan baca?" Saya tidak dapat mengerti, Pak, apa yang disampaikan kitab ini. Apa Bapak bisa menjelaskan arti tulisan ini kepada saya? Tanya pria berkulit hitam tersebut. Filipus menjawab, "Saya bisa, Pak. Coba saya lihat dulu ya." Kemudian pria berkulit hitam itu memerintahkan kusirnya untuk memberhentikan kereta kuda supaya Filipus dapat naik. Setelah Filipus naik, kereta kuda itu kembali melanjutkan perjalanannya. "Perkenalkan Tuan, nama saya Filipus." Filipus memperkenalkan dirinya. Salam kenal, Pak. Saya berasal dari Ethiopia di Afrika. Di sana, saya bertugas sebagai menteri. Saya menjaga harta kekayaan Ratu Ethiopia. Pria berkulit hitam itu memperkenalkan dirinya juga. Saya sedang dalam perjalanan pulang setelah menyembah Allah. Sebelum pulang, saya membeli kitab Nabi Yesaya. Tetapi, saya tidak mengerti kalimat ini. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Tentang siapa nabi ini berbicara? Tentang dirinya atau tentang orang lain ya? Nabi itu berbicara tentang orang lain, yaitu Tuhan Yesus Kristus, jawab Filipus. Kemudian Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada menteri Ethiopia. Bagaimana Tuhan Allah mengirim Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Bagaimana Tuhan Yesus disalibkan walaupun ia tidak bersalah. Kematian dan kebangkitannya hingga kenaikannya ke surga. Ia dapat menyelamatkan orang-orang yang mau bertobat dan percaya kepadanya, kata Filipus. Mendengar hal itu, hati menteri Ethiopia sangat bersemangat. Ia tidak sabar untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ia ingin percaya kepada Tuhan Yesus. Ia ingin segera bertobat. Dan ia minta dibaptis oleh Filipus sebagai tanda pertobatan. Kebetulan, tidak jauh dari tempat mereka terdapat sebuah kolam. Kereta kuda menteri Ethiopia berhenti di tepi kolam itu. Di kolam itu, Filipus membaptis menteri Ethiopia. Setelah menteri keluar dari air, Filipus sudah tidak ada. Dia menghilang. Walaupun begitu, menteri Ethiopia pulang ke negerinya dengan sukacita. Karena ia tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat yang mengasihi dirinya.
seorang menteri Ethiopia. Sedangkan Filipus, ia dibawa oleh malaikat Tuhan ke kota Asdod. Di sana ia juga memberitakan firman Tuhan ke desa-desa dan kota-kota lainnya. Sampai ia tiba di kota Kaisarea. Adik-adik, kita harus menjadi seperti Filipus yang mau melakukan keinginan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Bagaimana ya cara mengetahui keinginan Tuhan? Simpel caranya adik-adik, sederhana. Kita harus sering membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab. Begitu adik-adik. Nah, sekarang mari kita membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita ulang sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Begitu adik-adik ayat hafalannya. Kita sudah selesai, mari kita sekarang berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang sekolah minggu. Tolong berkati supaya kami mau melakukan keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Semoga adik-adik sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Dadah.